berkembangnya waktu, perubahannya terjadi lagi. Apalagi semenjak Menteri Ibu Risma ya. Semenjak Ibu Risma itu diperketat lagi. Jadi tidak boleh setiap orang langsung mendaftar gitu ya. Jadi harus melalui desa dulu. Melalui desa yaitu melewati operator. Namanya ada operator DTKS sekarang. Ya. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di setiap DTKS itu, setiap bantuan yang ada di situ harus terdata di situ. Misalnya PKH, sembako, PBI untuk BPJS itu harus terdata di DTKS itu semua. Dan bantuan-bantuan lain, BST dan lain sebagainya ya. Jadi semua yang menerima bantuan itu namanya harus terdata di situ. Nah, terus saya sudah terdata di situ, misalnya sudah dicek kan, muncul nama saya di DTKS itu. Tapi kok bantuannya tidak keluar? Nah, itu ada pemilahannya lagi ya. Setiap data yang masuk tidak semua mendapatkan bantuan. Nah, nanti dipilah lagi. Nah, itu pemilahannya dari mana? Itu langsung dari kementerian ya. Langsung dari kementerian. Makanya kalau data kita udah di DTKS itu kita sudah termasuk aman ya. Kalau ada bantuan tiba-tiba nama kita bisa muncul gitu ya. Kecuali nama kita memang tidak terdata di situ ya. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian untuk alur pengajuannya itu bagaimana? Itu saya katakan tadi dari desa. Dan usulannya kapan? Usulannya kapan itu tergantung dari dinas sosial lagi ya. Jadi yang memegang usulan itu bukan dari pendamping PKH-nya ya. Jadi ada operator khusus DTKS di dinas sosial. Namanya Ibu AP. Tentunya operator desa udah cross check setiap data-data yang ada dan berhubungan dengan operator DTKS kabupaten ya. Kami hanya membina yang sudah ada ya, yang sudah ada. Bentuk pembinaan kami seperti apa? Misalnya ada bantuan yang tidak keluar, nah, kami memfasilitasi mereka. Gimana proses permasalahannya? Nah, kami mencari gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemberdayaan manusianya. Nah, jadi kami ada pemberdayaannya di PKH ini ya. Jadi KPM penerima ini tidak tidak ditekankan hanya mendapatkan bantuan, hanya mengandalkan bantuan, hanya ingin menerima bantuan ya. Tetapi ada pembelajaran khusus misalnya. Kemarin sempat beberapa bulan yang kapan itu Budel, ada kita pernah kesini ya kan, ketemu Bu Dede ya, Bapak ya, yang kita ketemu di situ. Nah, di situ kita mengumpulkan seluruh KPM yang mendapatkan bantuan PKH itu ya. Nah, jadi di situ kita memberikan sedikit pembelajaran istilahnya ya. Agar apa? Nanti kedepannya ya setiap KPM itu tidak hanya mengharapkan namanya yang duit, bantuan itu saja ya. Tetapi boleh menggunakan selagi ada bantuan itu dengan semaksimal mungkin ya, sebaik-baik mungkin untuk tentunya anak sekolah mereka. Karena tujuan PKH ini yaitu untuk membiayai anak-anak sekolah ya. Jadi beda lagi, ada juga bantuan yang KIP. Nah, itu jangan disalahartikan juga ya. KIP itu untuk anak sekolah, PKH untuk anak sekolah, itu beda kementerian ya. Kalau KIP itu lewat Kementerian Pendidikan ya. Jadi kalau PKH lewat Kementerian Sosial ya. Nah, jadi mungkin di desa ini dikatakan bahwa semua jenis bantuan sosial itu termasuk PKH, padahal dia berbeda-beda ya. Nah, ini perlu kita luruskan kepada KPM kita. Nah, sedangkan PKH ini hanya dia berupa duit saja ya, duit yang bisa diambil dan dicairkan, itu PKH. Dan jumlahnya berbeda-beda, tergantung anak-anak kita, anak SD, SMP, dan SMA ya. Jadi kalau dia hanya anak SD, tidak ada anak SMP, tentunya kecil dari yang dua anak sekolah ya kan. Nah, jadi begitu hitungannya ya. Jadi begitu juga yang masuk ke lansia. Lansia kemarin 70 tahun. Tapi sekarang berubah kembali menjadi 60 tahun ya. 60 tahun. Dan sekarang sekarang dipilah-pilah lagi. Ada yang 40-an tahun ke atas dengan 40-an tahun ke bawah, nanti akan dipilah lagi. Cuma belum berjalan ya. Masih proses wacananya aja ya. Jadi kedepannya mungkin kita akan
Kalau sudah pasti itu nanti pasti akan diinformasikan ya. Yang pastinya untuk bantuan ini kita harapkan kita bimbing KPM kita yang ada ya, jangan hanya mengharapkan bantuan-bantuan itu terus ya. Dan kalau tidak cair, kalau cair itu syukur, kalau tidak cair itu di mana kendalanya, tentu harus menjadi pertanyaan. Ada juga yang yang di desa lain itu marah-marah dia sama perangkat desa, padahal sudah dijelaskan ya. Kalau di desa saya sudah sering jelaskan ke setiap KPM saya ya, jadi begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk pengajuan tadi saya katakan melalui operator semua ya, nanti operator desa menyampaikan ke operator kabupaten gitu ya. Nah, kemudian setiap bulannya juga, setiap tahapnya juga ada verifikasi data. Verifikasi data itu juga dikirim ke desa juga. Apakah orang ini masih layak atau tidak? Nanti yang memverifikasinya juga dari desa, ya kan? Pak Madi juga sering verifikasinya, Pak Madi. Nah, itu membuktikan bahwa verifikasi bahwa orang yang mengetahui kondisi dan situasi di desanya adalah di desa. Bukan berarti kita membebani desa ya, bukan berarti membebani desa. Tapi memang begitulah kenyataannya. Yang mudah dihapus bisa muncul lagi misalnya. Ini di mana masalahnya? Jadi masalahnya itu kemungkinan di data kakaknya misalnya ya. Kalau untuk yang meninggal ya. Karena sekarang DTKS sudah disinkronkan dengan data Dukcapil. Dengan data Dukcapil ya. Jadi setiap data Dukcapil itu dia disinkronkan langsung dengan DTKS. Jadi diambil dari Capil, data Capil kita yang ada sekarang ya. Apakah dia sudah online atau belum? Nah, disitulah permasalahan data itu, bantuan itu bisa masuk atau tidak. Nah, kemudian untuk BKH, di keterangan kakaknya itu kan ada pendidikan anak, ada pendidikan. Kalau anaknya ternyata masih sekolah, tetapi di kakaknya dia tertera tidak sekolah, gitu ya. Dia bisa jadi berpengaruh di situ, karena data yang ditarik dari DTKS itu sekarang disinkronkan dengan Capil tadi. Maka setiap kakak itu dilihatkan lagi ya, dilihatkan lagi KPM kita nanti anak sekolahnya ini benar masih sekolah atau tidak. Kalau dia masih sekolah, kalau di kakaknya itu keterangannya belum sekolah, dirubah ya, dirubah ke Capil menjadi sekolah. Jadi begitu. Nah, kemudian kalau ada yang sudah meninggal juga, harus dilaporkan, dibuat surat kematian, akta kematian di Capil ya. Nah, dilaporkan ke DTKS secara dari desa langsung ke DTKS. Oke, tahap ini terhapus. Kemudian tahap kedua lagi muncul lagi namanya, karena di Capilnya tidak terhapus. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi itulah dinamika yang terjadi saat ini ya. Jadi sinkronisasi data ini luar biasa sekarang ini, kemajuan teknologi ya. Nah, jadi begitu. Itu saran saya. Kemudian pekerjaan juga mempengaruhi ya. Pekerjaan penerima itu mempengaruhi. Misalnya dia pedagang atau wira swasta, tidak mungkin dicairkan bantuan ya. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi di kakaknya juga mempengaruhi juga ya. Nah, jadi itu salah satu pengaruh-pengaruh yang terjadi kenapa bantuan tidak cair. Kenapa bantuan tidak cair? Nah, jadi begitu ya. Kalau lansia, ya tentu melihat umurnya, ya kan. Kecuali anak sekolah dia memang melihat pendidikannya. Nah, tadi yang masih SD, ternyata dia sudah SMP. Nah, itu dirubah lagi kakaknya menjadi SMP. Karena hitungannya itu beda lagi. SD dengan SMP itu beda lagi. Saya kasihlah estimasinya.